Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang ada di tempat ini, yang mengikuti live streaming. Saya percaya kita semua mengalami Tuhan di sore hari ini, katakan amin. Yang percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, tepuk tangan yang luar biasa buat Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau terlalu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan Yesus merapi setiap kami. Terima kasih. Kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama berkata, amin. Saya persilakan duduk. Mari menyembah Dia. Anugerah yang mempesona
mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama berkata pujian ini dengan syukur. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan sungguh ajaib. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Angkat suaramu, katakan, mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu anugerah-Mu yang mempesona setiap kami. Selalu, selalu, dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Jemaat saja katakan, ku mau selalu anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau terlalu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami. Saatnya kami ingin menabur Tuhan. Kami percaya orang yang menabur tidak akan pernah berkekurangan. Kami percaya orang yang menabur pasti akan diberkati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sebelumnya, berikan salam kiri kananmu. Katakan bersama Yesus masalah semuanya pasti beres. Haleluya. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri.
silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian penyembahan dari Pastor Jeffrey S. Chandra. Saya persilakan hambanya untuk maju ke depan. Cek. Oke, koreksi ya Bapak Ibu Saudara, bukan mendengarkan tapi sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ada membaca sebuah kisah nyata tentang seorang reformator dunia yang bernama Martin Luther. Satu ketika Tuhan izinkan ada banyak pergumulan terjadi dalam hidupnya. Lalu pada suatu hari dia melihat istrinya sedang bersiap-siap mau berangkat pergi dengan berpakaian serba hitam. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kali di dunia barat kalau orang berpakaian serba hitam artinya mereka mau datang ke perkabungan. Lalu Martin Luther bertanya kepada istrinya, siapa yang meninggal? Lalu istrinya berkata, loh kamu tidak tahu, Tuhan sudah meninggal. Mendengar perkataan istrinya ini, Martin Luther terkejut. Lalu dia berkata, tidak mungkin Tuhan meninggal, dia itu kekal. Jahat sekali kata-katamu itu. Lalu dengan tenang istrinya berkata, kalau kamu bisa sebegitu yakin bahwa Tuhan itu masih ada, lalu mengapa engkau hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran sedemikian rupa? Pada saat itu Martin Luther terhenyak mendengar jawaban dari istrinya. Betapa bijaksananya istrinya menyadarkan dia bahwa selama masih ada Tuhan, kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita tidak boleh takut? Apakah kita tidak boleh khawatir? Jawabannya tentu boleh. Kenapa boleh? Karena rasa takut dan khawatir itu manusiawi. Rasa takut dan khawatir itu sama seperti perasaan bahagia, sedih, kecewa dan sebagainya. Lalu apa yang menjadi tidak boleh? Ketika kita membiarkan rasa takut dan khawatir itu menguasai hidup kita, sehingga rasa takut dan khawatir itu berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran, itu yang tidak pernah boleh. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita punya Bapa yang selalu menjaga dan memelihara hidup setiap kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di atas segala persoalan apapun yang tengah terjadi dan kita alami, kita akan melihat tangan Tuhan ada atas hidup kita. Itu sebabnya apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini, di hadapan Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan dengan bersama-sama kita berkata, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sekali lagi sama-sama katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku
pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mengapa kita harus selalu mengandalkan Tuhan? Sebab tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada saat masalah itu datang dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kok bisa? Ya, karena lewat persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat persoalan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita semakin kuat. Dampak dan akibat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, justru sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Itu sebabnya banyak kali kita jumpai orang-orang yang mengalami pergumulan, tantangan, masalah dalam hidupnya. Mereka semakin terpuruk. Dan kalau persoalan masalah itu datang dalam hidup kita dan menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita. Ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, biarlah kita boleh tetap percaya, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengandalkan Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang percaya jikalau yang hanya tekun setia berdoa kepada Tuhan jikalau ditolong Tuhan. Jikalau diberkati Tuhan, jikalau doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Namun jadilah orang percaya walaupun, yang tetap setia tekun berdoa kepada Tuhan. Walaupun jawaban doa tidak kunjung datang, walaupun belum ditolong Tuhan, walaupun belum melihat campur tangan Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang mengandalkan Tuhan katakan, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nanti.
Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu hanya nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi selama. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kami percaya mujizat masih ada. Ku takkan berhenti percaya. Mari dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kami percaya ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Hanya Engkau-Lah Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya. Hanya Engkau-Lah selamanya. Mari sekali lagi dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia adalah pemilik hidup kita. Dia pemelihara hidup setiap kita. Selamanya takkan pernah berhenti. Kami percaya. Selamanya kami percaya.
Bantu setiap kami hari ini Tuhan, untuk kami boleh mempercayai setiap pintu yang sedang Kau bukakan bagi kami. Namun bantu juga setiap kami untuk kami menghormati setiap pintu yang sedang Kau tutup bagi kami hari ini. Sebab Engkau tahu lebih baik daripada setiap kami. Ajar setiap kami untuk selalu setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, mata-Mu tetap tertuju kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau saya katakan ada seseorang yang pernah terjatuh dalam hidupnya selama sebanyak 240 kali. Namun sebanyak itu juga dia kemudian bangkit kembali. Tentu semua kita akan berkata, itu pasti orang yang hebat. Itu pasti orang yang luar biasa. Saat ini saya mau menyadarkan setiap kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kitalah orang-orang yang hebat itu. Kitalah orang-orang yang luar biasa itu. Kenapa saya berani katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Karena menurut penelitian Bapak Ibu Saudara, ketika seorang bayi dia mulai belajar untuk bisa berdiri dan berjalan, maka dia akan terjatuh sebanyak itu. Namun sebanyak itu juga dia tidak pernah mau menyerah. Dengan segala usaha dia coba lagi untuk bangkit sampai dia bisa berdiri, berjalan dan berlari. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa pada waktu kita masih kecil kita punya semangat dan keberanian untuk bangkit kembali? Lalu mengapa hari ini kita merasa begitu takut untuk melangkah? Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini engkau tidak berani melihat ke depan. Karena ketika engkau melihat ke depan, apa yang engkau lihat? Kenyataan yang mungkin tidak seindah apa yang kita harapkan. Kalau itu yang sedang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kau tidak berani melihat ke depan, namun tengadakan wajahmu ke atas, maka kita akan mendapati kita punya Tuhan yang sanggup untuk mengubah kenyataan apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah membiarkan perasaan kita mengambil alih peranan iman dalam hidup ini. Ada banyak orang membiarkan hidupnya dikuasai oleh keadaan. Ketika semuanya berjalan baik, ketika semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan, lalu dengan mudah dia berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Namun pada saat dia mengalami banyak hal yang dia tidak bisa mengerti kenapa semuanya harus terjadi, dia mulai mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah membiarkan perasaan mengambil alih peranan iman dalam hidup kita. Mengapa? Sebab perasaan sangat dipengaruhi oleh keadaan, tetapi iman mempengaruhi keadaan. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, sama-sama di hadapan Tuhan, saya mau ajak kita untuk mengadakan pengakuan iman percaya dengan bersama-sama kita berkata, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu
di dalamku. Pulihkan jiwaku. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Bahkan ketika Dia panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Itu sebabnya kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini, dengar baik Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak punya hak untuk komplain sama Tuhan. Sebab Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kita. Bahkan ketika Dia panggil kita ikut Dia, Dia tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Itu sebabnya kalau hari-hari ini badai tengah menerpa hidup kita, dalam keadaan seperti itu pun kita tidak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kita syukuri dalam hidup ini, Dia janjikan kekuatannya bagi setiap kita, sehingga kita tetap cakap menghadapi apapun dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup ini sebenarnya bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka setiap kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Saya jemput sekali lagi dengan hormat kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi ungkapan iman percaya kita. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku.
badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat kedua tangan, katakan, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia Maha besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami bangga punya Allah El Shaddai. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya
berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Begitu indah hadirat-Mu sore hari ini menjamah setiap kami. Kami tahu ada Roh Kudus di tengah-tengah ini Tuhan, yang mengurapi setiap kami dengan urapan yang spesial, dengan urapan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah penyertaan Tuhan terus senantiasa atas setiap kami Tuhan. Bapa, kami tidak ingin hadirat-Mu berlalu begitu saja di tempat ini. Kami rindu hadirat Tuhan menjamah setiap kami, menyentuh setiap apapun yang kami rindukan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Bahkan sedikit pun tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih saat ini. Urapi setiap kami Tuhan. Waktu sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemberitaan firman-Mu sore hari ini menguatkan setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya percaya sore hari ini kita semua dilawat Tuhan. Katakan amin. Yes. Udah berapa tisu yang habis? Saya rindu Bapak Saudara ketika kita selalu dalam hadirat Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan pun ada ketenangan dalam hati kita. Saya percaya itu semua karena peranan Roh Kudus. Sama-sama kata peranan Roh Kudus. Ketika peristiwa Yesus naik terangkat ke sorga, Tuhan tidak biarkan kita sendirian. Tuhan lepaskan Roh Kudus-Nya untuk menghibur setiap kita. Katakan amin. Tuhan lepaskan Roh Kudus-Nya, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya secara cuma-cuma untuk menemani kita. Katakan untuk menemani saya. Katakan Roh Kudus Tuhan untuk menemani saya. Kita gak sendirian Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak lepaskan kita di tengah-tengah dunia ini dengan kita hidup dengan sendirian. Tapi Roh Kudus Allah lah yang membuat kita menjadi luar biasa, yang memampukan kita melewati setiap apapun yang sedang kita alami. Haleluya. Saya rindu setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan senantiasa kita naikkan setiap hari. Karena ada kekuatan, ada pengharapan, ada keintiman. Tuhan senang dengan orang yang selalu intim dengan Dia. Karena orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang selalu dekat dan haus akan hadirat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus
bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Biar Roh Kudus menjamah kita sore hari. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menang, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu amin. Berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, amin. Urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bertahtalah Tuhan, lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang kau terutama di hidupku. Bekerjalah, sinamata karalaba yaralaba 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 takaralaba yaralaba. Lebih lagi Tuhan, urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, kaulah yang perlu, kau terutama di hidupku, kau terutama, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku.
Kami rindu, kami mau belajar tentang Roh Kudus saat ini. Kami mau hidup dalam Roh Tuhan. Waktunya habis. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita akan belajar tentang Roh Kudus hari ini, saudara. Berarti waktunya sudah selesai. Waktunya Tuhan sekarang. Boleh tampilkan slide-nya, multimedia. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara tentang yang namanya hidup dalam Roh. Sama-sama katakan hidup dalam Roh. Siapa yang mau setuju hidup dalam Roh? Wih, gak enak. Ntar dulu, jangan angkat tangan dulu. Masalahnya gak enak Bapak Ibu Saudara hidup dalam Roh. Karena kita masih manusia daging. Dan sering juga berkata bahwa pastor saya masih nginjak tanah loh. Saya masih suka ini, saya masih suka itu. Artinya hidup dalam Roh gak enak, makanya jangan lu angkat tangan tadi. Tapi gak apa-apa ya. Yang udah angkat tangan Tuhan catat barusan. Untuk kita hidup dalam Roh Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengorbanan yang kita korbankan. Pengorbanannya adalah dagingmu. Pengorbanannya adalah daging kita. Haleluya. Next selanjutnya. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dan melalui kebangkitannya menjadikan kita manusia baru. Haleluya. Manusia baru adalah kita yang sudah meninggalkan dosa kedagingan. Wah, kalau ngomong tentang kedagingan banyak sekali ya. Galatia ini menulis Bapak Ibu Saudara terlalu banyak yang namanya kedagingan. Iblis bermain-main di area pikiran, perasaan. Dia nggak mungkin Bapak Ibu Saudara tiba-tiba kita lagi ibadah begini, kalau tadi ada suara begituan. Itu nyata ada bendanya. Iblis nggak mungkin zaman sekarang itu dia tiba-tiba memunculkan wujudnya yang serem itu. Makanya sekarang lebih banyak dia muncul di bioskop terdekat. Dia terus mere-image ya, bahwa dia itu serem. Sebenarnya iblis enggak serem Bapak Ibu Saudara. Tapi memang jelek. Karena dia ada di luar kemuliaan Tuhan, dia udah ditendang Bapak Ibu Saudara dari sorga, makanya bentuknya jelek. Ya. Jadi sebenarnya dia mau gimana lagi, emang udah jelek gitu loh. Bukan dia mau serem-seremin, tapi emang jelek. Bayangkan, mata satu ada, mata satu sampai melorot ke bawah. Itu adalah sebuah penderitaan. Tapi saya gak pernah lihat setan, puji Tuhan. Ada pernah lihat setan? Pokoknya jelek deh. Kenapa dia jelek? Dia terlepas dari kemuliaan daripada Tuhan. Nah terkadang kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita lepas daripada pengurapan Tuhan, dari hadirat Tuhan, makanya kadang manusia itu terrepresentasi hidupnya, terlihat hidupnya jelek adalah dari karakternya. Katakan saya punya karakter yang bagus. Slide selanjutnya ya. Apa itu hidup dalam Roh? Hidup dalam Roh adalah hidup kita seluruhnya dipimpin oleh Roh Allah. Bukan oleh pikiran kita sendiri. Roma katakan, Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah the Son of God. Adalah anak Allah. Makanya iblis selalu bermain-main di area pikiran. Bikin pikiran kita kacau. Bikin pikiran kita jadi berantakan. Dia gak mungkin muncul wujudnya saudara. Kenapa? Bisa kita timpuk. Amin. Kalau yang berani bisa diladenin sekalian. Mana lo? Sini lo. Gitu kan. Mana kalau berani lawan gua sini. Tapi kalau yang takut beda lagi. Makanya dia cuman kayak ada suara-suara doang. Bikin merinding-merinding doang. Kalau dia ada, rame-rame kita timpuk di sini, betul? Nggak akan kita biarkan. Haleluya. Makanya dia main di area pikiran supaya pikiran kita jadi kacau. Supaya pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, jadi nggak karu-karuan. Yang tadinya orangnya bisa tenang dalam hadirat Tuhan, tapi ketika ada satu proses hidup yang harus dia jalani, pikirannya mulai kacau. Ya, karena iblis memang sifatnya dia pengacau. Dimanapun dia berada, dia pengacau. Cross check buat kita.
Kalau rasa pikirannya mulai kacau Bapak Ibu Saudara, mulai gak karu-karuan, jawabannya cari hadirat Tuhan. Saya sangat diberkati dengan pujian Pastor Jeffrey. Sangat berkesannya karena waktu itu gembala kita Pastor Thomas sakit. Saya mau katakan itu sakitnya udah parah sekali Saudara, karena kansernya. Kadang ada detak nadinya, kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilangnya itu lama. Jadi aduh, kita cuma ditemanin oleh CD beliau, CD album rohaninya. Makanya tadi setiap nyanyi, wah saya nggak kuat menyanyi, ntar nangis lagi. Selain kena betul hadirat Tuhan, ya, tapi ada story di balik itu semua. Karena lagunya sangat menguatkan. Jadi waktu kita dengar lagunya, Saudara, nanti mungkin setelah ini ya, setelah yang satu ini, waktu kita mendengar pujian-pujian yang dinaikkan melalui media ya, tapi sangat menyentuh sekali, menyembuhkan, memulihkan. Kalau saya masih mau buka rahasia, gembala kita Pastor Thomas itu ngikut-ngikut style Pastor Jeffrey. Ya, waktu itu saya main musik, jadi kebawa-bawa juga, ya kan? Kebawa-bawa juga dengan style-stylenya penyembahan. Tapi memang penyembahan adalah perlu ketenangan. Tenang itu nggak cuman pada saat kita berdiri di sini, tetapi ketenangan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, adalah kehidupan sehari-hari, yang hati dan pikiran kita dikontrol oleh Roh Allah. Amin. Nggak bisa Bapak Saudara, misal kita mau mimpin pujian atau kita mau nyanyi di komsel segala macam, wah saya harus tenang, Tuhan tenangkan saya ya Tuhan, tenangkan saya ya Tuhan, tenangkan. Oke, tenang sebentar, setelah itu rasa gerusu lagi, kacau lagi pikirannya. Tapi kalau kita selalu tenang dalam hadirat Tuhan setiap hari, maka kita dapat melihat Tuhan, katakan yes. Nah, kembali lagi ya, bahwa semua orang yang hidup, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Next, selanjutnya, bagaimana agar dapat hidup di dalam roh? Yang pertama, menyalibkan daging. Nah, tadi saya katakan bahwa hidup dalam roh itu tidak enak. Daging harus disalibkan. Ya, kita sebagai manusia yang dipilih oleh Tuhan harus bisa, harus pintar memilah-milah apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Jangan lakukan apapun di luar sana yang orang luar yang gak kenal Tuhan lakukan. Contoh, misalnya dia disinggung, gak dihargai orang di luar sana. Mereka gampang aja pasang status. Bapak Saudara, saya mau katakan, pergunakan kekepoan orang-orang plus 62 ini untuk kita mengabarkan firman Tuhan, katakan amin. Jujur aja, kita kan orang kepo, ya kan? Orang kepo, orang stalker. Wah itu dah gudangnya mungkin di, kalau dibilang bangsa ini ntar pada marah, DVLC-nya deh. Di kalangan kita aja. Gunakan kekepoan orang lain itu Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mulai kepo sama kita, dia gak baca kekesalan hati kita atau apa yang sedang terjadi atas hidup kita pada saat itu, pasang status, wah gak ngenakin, nyinggung-nyinggung yang lain. Daripada yang seperti itu kita pasang di media sosial kita, mending kita pasang ayat-ayat firman Tuhan. Sekelilingmu pasti tahu engkau sedang dikecewakan. Sekelilingmu tahu pasti engkau sedang kekurangan, tapi kita tetap berkata. Tiba-tiba CP pasang status, bersukacitalah dalam segala hal. Wih, padahal lagi sedih itu. Amin. Pergunakan kekepoan orang, saya pengen lihat status CP, update status terusnya apa ini? Wah, ayat firman Tuhan semua. Udah kayak ibu pendeta. Udah kayak, wah cocok nih. Cocok nih kayaknya jadi ibu pendeta. Nggak masalah. Saya mengizinkan jemaat-jemaat Tuhan di FLC Tangerang khususnya, kalau bisa semua jadi pendeta semua nih. Terutama di media sosialnya. Jadi setiap orang yang stalker, saudara, nggak cuma lihat foto selfie kita, betul? Nggak cuma lihat foto makanan. Masalahnya Pak Denny lagi masak mie baru nih. Haleluya.
Karena kita kan suka stalker. Pergunakan stalker itu supaya orang baca ayat firman Tuhan. Kalau bisa di media sosialmu khotbah di situ. Supaya setiap yang baca, setiap orang yang perlu firman, saya percaya dari sekian banyak teman kita di media itu pasti ada yang perlu firman. Cuman enggak ngomong. Cuman dia enggak ngomong, enggak mau terus terang. Amin. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, kata Galatia, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya menyalibkan kedagingan adalah tidak hidup dalam perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, semua udah pada tahu. Galatia sudah nuliskan panjang banget, setelah ini kita akan baca ya. Yuk kita next, lanjut, kita akan baca ayatnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu yang berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus naik ke sorga, saudara, Dia berikan Roh Kudusnya atas setiap kita. Oleh sebab itu, ayo kita jaga untuk selalu setiap hari hidup dalam Roh. Jaga pujian penyembahanmu. Jaga baca firman-Mu. Jangan terlalu dikotak-kotakkan Bapak Ibu Saudara waktu baca firman. Masalahnya buka WA aja sambil jalan ke lorong ini depan, sempat kan bukanya? Dan konsen. Betul? Karena terkadang kalau kita mengotak-ngotak untuk baca firman, wah kalau baca firman harus tutup pintu, nyalain AC, lampu diredupin, pakai selimut. Biar pikiran tenang, hening. Apa yang terjadi? Dilawat oleh Roh Kudus baru satu ayat. Iya kan? Terkadang memang ada pendapat yang seperti ini. Saya mau katakan ini adalah sebuah pendapat. Jadi hatinya harus tenang, situasinya harus nyaman. Di gereja ini dikasih AC, ya kan, duduk enak, empuk gitu ya. Dengar firman Tuhan ngantuk juga tuh buktinya. Katanya mau tenang. Artinya di mana kita rasa nyaman, baca itu ayat firman Tuhan, supaya kedaginganmu mati kuasanya. Amin. Boleh nggak sih habis pas sampai gereja taruh helm, ya, udah parkirin motor sambil kita buka ayat begini? Karena konsentrasi orang itu masing-masing. Kalau kita bilang, wah kalau saya begitu saya nggak konsen pastor, oke, berarti kamu bukan bidang di situ. Tetapi ada orang yang konsen sambil ketik, sambil jalan, sambil apa. Tadi pas saya keluar pesawat, saya bisa di Batam. Jadi lorong pesawat itu jadi macet. Pas pesawat landing, dia langsung ambil HP, langsung buka HP sambil jalan pelan-pelan. Saya lihat di depan udah nggak ada orang. Iya kan? Jadi bisa bikin macet. Dan dia bisa konsen sambil baca WA, dia belum tahu di belakangnya kursi belakang mau keluar semua. Lah itu bisa konsen. Amin. Sekarang kita terlalu mengotak-ngotakkan untuk ketemu sama Tuhan. Untuk mau dengar pesan-pesan Tuhan. Kemanapun, everywhere. Kita menjaga roh kita, menjaga hidup kita untuk selalu tinggal dalam roh. Amin. Untuk kita diperbaharui dari hari ke hari. Selanjutnya, Tuhan mau kita tidak hidup dalam perbuatan daging lagi. Contoh ya, dengan berpuasa kita dapat melawan kedagingan kita. Ada berapa banyak di sini kalau puasa tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi. Nanti ya kalau kamu puasa main musik, belum kamu pencet baru nyalain semua udah tumbang. Kalau gitu saya puasa pastor. Yesus 40 hari, saya 80, lebih sakti daripada Yesus. Bukan seperti itu saudara. Hanya untuk menjaga kita hidup di dalam roh. Tanpa iming-iming apapun. Haleluya. Sama-sama katakan, saya mau menjaga hidup saya dalam roh.
nggak sembarangan hidupnya. Memang sulit bagi kita yang belum terbiasa dengan berpuasa. Bulan lalu kita udah puasa, nih agak kurus sedikit nih. Tapi saya lihat stabil aja nih. Puasa gak sih? Ya, karena kita sedang renovasi sekarang. Puji Tuhan, cepat sekali tukangnya. Saya rasa di bagian sekolah minggu, gudang kayaknya udah dicor semuanya. Oke, mungkin sulit bagi yang belum terbiasa, tetapi seperti itulah kita menjaga roh Tuhan yang ada atas hidup kita. Tidak mencemarkan diri dengan hal yang di luar sana. Tidak perlu kita ikut yang di luar sana yang mencemarkan diri kita. Nggak ada urusan. This not my business. Ya kan? Di antara yang lain ngomongin orang lain, Bapak Saudara, kepoin orang lain. Nggak usah ikut-ikutan. Di saat orang lain ngomongin kita, puji Tuhan, kita jadi terkenal. Nggak usah ambil sakit hati. Yuk, kita dapat belajar berpuasa seminggu sekali untuk menjadikan satu kebiasaan. Saya berhenti berpuasa, saudara, waktu itu pas zaman COVID. Karena katanya kalau kurang makan, nanti imunnya turun. Dulu saya selalu berpuasa di setiap bulan ganjil. Ini nggak ada Alkitabnya, hanya untuk menjaga roh, untuk menjaga agar selalu ada di dalam kontrolnya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan. Saya selalu ambil di bulan Januari, Maret, pokoknya bulan ganjil deh, dalam setahun itu. Supaya untuk tetap terbiasa dalam hadirat Tuhan. Kalau nggak dilatih, sulit. Ya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang pengumuman. Oh, kita berpuasa ya, nggak ada. Yang ada kita pelihara roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, supaya dahsyat hidup kita ke depan nanti. Amin. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ada masalah yang melindas atau ada di depan kita, kita tetap kuat. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dalam goa api, Daniel ketika diperhadapkan dengan singa yang banyak, karena roh mereka kuat, mereka tidak mati. Mereka percaya bahwa ada Tuhan atas mereka yang nanti menyelamatkannya. Dan itu terjadi. Peliharalah Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu. Karena itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Jangan najiskan diri kita dengan apapun. Yes. Haleluya. Apalagi kita yang muda-muda. Amin. Jangan najiskan dengan hal apapun. Haleluya. Selanjutnya. Yang kedua, caranya supaya kita dapat hidup di dalam roh, membaca Injil keselamatan, contoh Matius, Lukas, Yohanes, yang Tuhan Yesus ajarkan setiap hari dan melakukan perintahnya yang menjadikan fondasi iman kita. Saudara, yang kedua, untuk selalu hidup dalam roh, Alkitab baca. Amin. Alkitab dibaca, sama-sama katakan kiri kanannya, baca Alkitab. Jarang ya baca Alkitab. Nanti kita mudah cemas, mudah khawatir, rohnya gak kuat. Kuasa gelap aja Bapak Ibu Saudara, kalau dia mau turunkan ilmunya, yang saya tahu ya, pilih-pilih orang. Gak semua itu ilmu kuasa-kuasa gelap itu bisa masuk ternyata. Jadi pilih, wah ini keturunan ini lahir purnama apa segala macam, wah ini cocok nih. Nanti kalau dapat ilmunya dia akan hebat. Roh jahat saja, setan aja, dia pilih-pilih orang. Gak sembarangan. Artinya orang yang siap. Nah, kalau kita mau dipakai Tuhan jauh lebih lagi, diurapi, dijaga Tuhan jauh lebih lagi, mari kita mengkhususkan hidup kita setiap hari. Baca itu Injil kebenaran firman Tuhan. Sekarang kan Alkitab di tanganku. Udah berapa banyak kita baca setiap hari? Haleluya. Gak perlu targetin banyak-banyak. Yang penting itu berbuah di hati kita. Itu menyatu dengan hidup kita. 1 Yohanes 1 nanti baca.
Yohanes pasal yang pertama ayat 1-8 bahwa firman adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang sudah menjadi manusia, membawa terang ke dalam dunia agar orang-orang percaya yang datang kepada terang tidak hidup dalam kegelapan. Roh Allah ada dalam diri kita. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukan perintahnya. Amin. Sama-sama katakan, dalam hidupku ada Roh Kudus. Itu yang menolong kita. Roh Kudus yang memampukan kita selanjutnya. Dengan melakukan kedua hal yang tadi, Roh Allah ada dalam diri kita dan kita akan merasakan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, segala macam. Nah, kenapa anak-anak Tuhan padahal dia udah dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kadang kita tuh goyah. Karena kita manusia diciptakan Tuhan bisa goyah, makanya terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita tetap terus terjaga dalam rohnya Tuhan. Amin. Apa sih fungsinya baca Alkitab? Udah kayak Bapak pendeta aja. Bukan masalah pendeta, bukan pendeta Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau jaga roh kita agar tetap di dalam Tuhan. Agar Roh Kudus yang Tuhan berikan setiap kita selalu bekerja. Roh Kudus itu selalu bekerja atas hidup kita. Amin. Jadi jangan bilang temannya yang suka baca firman Tuhan, yang suka akan yang namanya sesuatu yang berbau rohani, kita bilang, wah ini CP mau jadi ibu pendeta nih. Orang lagi jaga rohnya. Kita lagi jaga hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, supaya terus berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau biarkan hidupnya mati binasa dalam dosa? Kalau ditanya semua mau masuk surga, semua mau. Jangan sia-siakan Roh Kudus Allah sore hari ini yang udah hidup dalam setiap kita. Mari kita terus maju bersama dengan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak terima kasih Roh Kudus. Buat firman-Mu sore hari ini yang menguatkan setiap kami. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu lawatan Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu lawatanmu Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Biar Roh Kudus Tuhan bertahta atas hidupmu.
Setiap hari jaga roh Allah itu. Tuhan sudah berikan rohnya buat setiap kita untuk menemani hidupmu, supaya engkau dapat berkomunikasi dengan Bapa melalui Roh Kudus Allah. Jangan cemari hidupmu dengan apapun. Jangan sia-siakan hidupmu dengan apapun. Biarlah kita tetap terus terkonek dengan Tuhan. Menjaga hidup untuk tetap kudus setiap hari. Untuk kita selalu berada dalam tuntunan Roh Allah. Biar Roh Kudus sore hari ini menjamah. Hiara mata karala balaba. Hina mata karala balaba balaba. Hina mata karala balaba balaba. Hina mata karala balaba balaba. Hina rala mayara la mayara la balaba. Hina mata karala mayara la balaba. Berkata-kata dalam roh. Hina mata karala mayara la mayara mo. Hina rala mayara mo. Hina rala mayara la mo. Oh, hina rala mayara la mo. Ya Roh Kudus, haleluya. Oh, Yesus. Fire! 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 Terima Roh Kudusnya sekarang. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah di tengah-tengah kami saat ini. Sikamanta karalabarabarabarabo. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Hirarabarabarabarabo. Haleluya. Haleluya. Yes, Holy Spirit, come fill this place, Lord. Come fill this place, Lord. Whoa. Holy, 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 holy Lord. Rasakan Roh Kudus menjamahmu sekarang. Kau yang sakit di bagian punggungmu, pegang punggungmu sekarang. Pegang bagian belakangmu sekarang.
Biar Roh Kudus yang tumpang tangan atasmu. Roh Kudus yang tumpang tangan atasmu. Roh Kudus yang tumpang tangan atasmu sekarang. Mengalir, 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 mengalir kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Turun atasmu, turun atasmu, turun atasmu dalam nama Yesus. Kirabata karalamu. Oh, Jesus. Holy Lord, Holy Lord. Jesus. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, all creation cry, lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power. Your name stands above them. Your name,
Worship Him. Roh Kudus Allah penuh atas. Penuh atas. Roh Kudus Allah penuh atas. Penuh atas. Penuh atasmu. Penuh atas. 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 Kejama. Kejama dengan kuasa. Secara laba-laba. Sentuh dia Tuhan. Sentuh dia Tuhan dengan kasih. Jesus love you. Jesus love. So the King. Jamaya Tuhan. Jamaya Tuhan. Jamaya Tuhan. Secara laba-laba. Mengalir kuasamu atas. Mengalir kuasamu atas. Jesus. 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 Kau bersama dengan Tuhan. Kau bersama dengan Roh-Nya. Ada Roh Kudus Allah atas hidupmu. Ada Roh Kudus Allah atas hidupmu. Bersamamu. Jesus. Yes Lord. All power and dominion, all power and position. Your name stands above them all. Your name is the highest. Pulihkan dia Tuhan. Pulihkan dia Tuhan. Pulihkan dia Tuhan. Tiara bara-bara-bara. Tiara bara-bara-bara. Pulihkan dia Tuhan. Pulihkan dia Tuhan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Yes Lord. Tiara bara-bara. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. He's the great. Stand above them all. Jesus. Jesus. And the mission. Your name stands above the throne. And the angels cry. Just cry, holy, you are living high, holy forever. Hear your people sing, Urap, pulihkan dengan kuasa-Mu. Pulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Atas, mengalir atasmu. Mengalir atasmu. Mengalir atasmu. Tiara laba-laba. Tiara laba-laba. Jesus. Sudah melawat setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Hidup kami hari ini berbeda dengan saat kami datang. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima lawatan-Mu yang dahsyat. Pakai hamba-Mu lebih luar biasa, lebih dahsyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau terlalu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, bukti bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami yang memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, mari kita mendengarkan pengumuman.
Selamat datang di Gereja IFLC Tangerang. Kami sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kami rindu menjadi keluarga yang hangat di dalam Tuhan bagi Bapak Ibu. Berikut ini adalah beberapa pengumuman untuk kegiatan ke depan. Yang pertama, ibadah raya minggu depan dilayani oleh Pastor Johnson Sinapo dari Malaysia. Mari kembali hadir di tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Berikut ini adalah progres renovasi tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah nanti. Mohon dukung dalam doa sampai proses renovasi ini selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas taburan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas semuanya dengan berlimpah-limpah. Ikuti terus acara rutin kita di Morning Blessing setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tom's ngopi bareng Pastor Daud Tony setiap hari Senin dan Jumat pukul 7 malam. Melalui acara ini kita selalu bertumbuh di dalam iman. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. See you next week. God bless you all. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku, di depan ada tersedia USB. USB ini sangat memberkati kita karena lagu-lagunya dari Pastor Jeffrey S. Chandra sangat memberkati setiap kita, katakan amin. Setelah ibadah, Bapak Ibu boleh membeli di depan. Oke. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Koralayara pasi kita karalayara papa para panasi kita karalayara pa. Terima kasih Tuhan untuk di sore hari ini Kau sudah perkumpulkan kami setiap umat-umat-Mu Tuhan untuk bersorak-sorai untuk mendengarkan firman-Mu, dan terlebih lagi Tuhan hati kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Tuhan saat ini kami bawa dalam doa Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya Pak Maruf Amin dan seluruh jajaran Menteri Kabinet yang ada, TNI, Polri dan Kepolisian Tuhan, kami bawa dalam doa Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Ada shalom atas bangsa kami. Sehingga Tuhan kuasa-Mu tetap mengalir di bangsa kami. Dan bangsa kami menjadi bangsa yang kuat Tuhan. Menjadi bangsa yang kokoh. Karena kami Tuhan selalu berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan Kau urapi bangsa kami. Sehingga bangsa kami akan lebih di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lawat bangsa kami. Sehingga seluruh umat manusia yang ada di bumi ini Tuhan. Yang ada di Indonesia khususnya Tuhan akan mengalami lawatan-Mu, akan mengalami kuasa-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu sangat luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sertai Tuhan Gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra. Tuhan Kau berkati kemanapun hamba-Mu ini berjalan, di situ Tuhan akan ada banyak mujizat-mujizat terjadi. Berikanlah kesehatan sampai masa tuanya Tuhan. Kau berikan kekuatan dalam hidupnya, sehingga Tuhan apa saja Tuhan, hanya satu Tuhan, hidupnya Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk Pastor Abraham Irwan Tuhan sebagai gembala lokal kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau berkati bersama dengan istri dengan ketiga anaknya. Tuhan sertai Tuhan, sehingga hamba-Mu ini Kau urapi lebih lagi. Kau berikanlah hikmat lebih lagi atas hamba-Mu, sehingga Tuhan dalam pengembalaan di
di FLC Unity Tuhan akan bertambah luar biasa Tuhan, bertambah berkembang pesat Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, Unity Tuhan, FLC Unity Tuhan akan bertambah sangat luar biasa Tuhan. Bahkan Tuhan tempat-tempat yang kosong ada dipenuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan, juga Kau berkati Pastor Jeffrey S. Chandra Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga melalui lagu-lagu yang diberikan Tuhan akan banyak menguatkan jiwa-jiwa Tuhan, menguatkan Tuhan setiap kami Tuhan, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen Tuhan. Kami percaya melalui puji-pujiannya itu Tuhan sangat membuat hati kami ini bersuka cita, hidup kami seperti adem Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga berkati para singer, kolektan Tuhan, dan seluruh multimedia tim musik yang saat ini Tuhan sedang terus di dalam penguasaan-Mu Tuhan. Tuhan lindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan menyertainya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu sore hari ini. Terimalah siap berkat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang sangat menyayangimu, Ia yang sangat mencintaimu. Keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, engkau disertai oleh kuasa yang dahsyat. Dan malam hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Berhasil, berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah siap berkat ini dalam nama Yesus. Semua diberkati, sama-sama katakan amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk CD-CD Pastor Jeffrey Sanda sangat top, markotop, ada di depan sana. Silahkan. Selamat hari Minggu, God bless you. Terima kasih. God bless. Terima kasih.